Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Siti Astria Harti, saya sendiri Sri Septiani, Zahro Auliaul, dan Dwi Jumiati. Materi yang akan dibahas kali ini yaitu mengkaji artikel pada Jurnal Pendidikan Matematika berdasarkan permasalahan yang terjadi ditinjau dari model atau pendekatan yang diaplikasikan dalam pembelajaran matematika. Untuk hasil kajian dari saya sendiri, yang pertama, jurnalnya yaitu Jurnal Maju. Judulnya, Pengembangan Perangkat Pembelajaran Berbasis Matematika Realistik untuk Meningkatkan Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa SMP. Penulisnya yaitu Hendra Saputra Tanjung. Teorinya, Zakiyatun Nur 2013 dalam penelitiannya model 4D telah menghasilkan perangkat pembelajaran menggunakan pendekatan matematika realistik untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa, dan siswa dilatih untuk memecahkan masalah yang sering dialami. Masalahnya, kenyataannya masih banyak siswa yang belum terbiasa dengan menggunakan pendekatan matematika realistik. Rendahnya kemampuan komunikasi matematis ini mengakibatkan siswa sulit untuk mencerna soal-soal yang diberikan, sehingga mereka tidak bisa memecahkan masalah tersebut. Dalam penelitian di sekolah menengah, kemampuan berpikir kritis dan komunikasi matematika siswa pada materi persamaan linier satu variabel diperoleh dengan menggunakan tes kemampuan berpikir kritis dan komunikasi matematis berbentuk uraian. Ternyata masih banyak siswa yang kemampuannya rendah. Yang kedua, jurnalnya yaitu Jurnal Derivat. Judulnya, Upaya Meningkatkan Pemahaman Konsep Matematika Melalui Model Pembelajaran Problem Solving pada Siswa Kelas 8D SMPN 1 Kasihan. Penulisnya yaitu M.L. Drihandayani dan Wahyu Wulan Wardani. Teorinya, pemecahan masalah atau problem solving merupakan model pembelajaran di mana peserta didik dihadapkan pada suatu kondisi bermasalah, dan penerapan model pembelajaran ini dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa. Menurut Janawi 2013-213. Masalahnya, pada siklus ini, guru belum menjelaskan manfaat dan teknis pembelajaran yang dilakukan. Rata-rata nilai pemahaman konsep matematika siswa kelas 8D SMPN 1 Kasihan adalah 72,25 dengan kategori baik tetapi belum mencapai indikator keberhasilan. Yang ketiga, jurnalnya Jurnal Maju. Judulnya, Perbedaan Peningkatan Kemampuan Pemahaman dan Komunikasi Matematis Siswa Melalui Model Pembelajaran Penemuan Terbimbing. Penulisnya, Endi Zunaidi Pasaribu. Teorinya yaitu, model pembelajaran penemuan terbimbing sangat tepat digunakan, karena dalam proses pembelajaran yang diutamakan adalah aktivitas siswa. Guru memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk menemukan sendiri pengetahuannya. Masalahnya, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan siswa MTSN 1 Padang Sidimpuan, pada saat pembelajaran matematika yang seharusnya berpusat pada siswa, di sini masih berpusat pada guru, dan ketika ada siswa yang bertanya, guru tersebut menganggapnya siswa itu tidak belajar dan tidak memperhatikan guru ketika guru menjelaskan.
Saya ngambil dari jurnal Cendekia, Jurnal Pendidikan Matematika. Judulnya, Pengembangan LKS berbasis RME dengan pendekatan problem solving untuk memfasilitasi kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Penulisnya Aditya Warman Hidayat dan Indra Irawan. Teorinya, matematika memiliki tujuan yang sangat penting bagi peserta didik di sekolah. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 54 Tahun 2013 tentang standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah menjelaskan bahwa tujuan pembelajaran matematika di sekolah antara lain memiliki keterampilan dalam berpikir dan tindak yang efektif untuk memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang diperoleh. Masalahnya, permasalahan yang sering kita jumpai pada peserta didik, khususnya pada matematika adalah prestasi matematikanya yang rendah. Pada kenyataannya, masih banyak kita jumpai siswa yang prestasi matematikanya rendah. Salah satu ukuran melihat kemampuan pemecahan masalah matematis siswa adalah hasil dari TIMSS, Trends in Mathematics and Sciences Study, yang diikuti oleh 600.000 siswa yang dites dari 63 negara. Menyebutkan bahwa Indonesia berada di urutan ke-38 dengan skor 386 dari 42 negara untuk bidang matematika. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kemampuan siswa Indonesia masih tergolong rendah dan belum terbiasa dengan soal-soal yang menuntut siswa untuk berpikir, bernalar, dan pemecahan masalah matematis. Selanjutnya, dari jurnal elektronik pembelajaran matematika. Judulnya Pembelajaran Matematika SMP dalam Perspektif Landasan Filsafat Konstruktivisme. Penulisnya Lailatul Dian Permata, Dinda Rahmawati, Laila Fitriana. Teorinya, bentuk aljabar adalah salah satu topik yang diajarkan pada siswa kelas 7 SMP semester gasal. Salah satu aktivitas yang harus disusun oleh guru dalam pembelajaran 7 SMP semester gasal. Salah satu aktivitas yang harus disusun oleh guru dalam membelajarkan topik bentuk aljabar adalah mengkonstruksi pemahaman siswa mengenai variabel dan konstanta. Masalahnya, cara guru dalam menyampaikan pemahaman konsep aljabar yang kurang tepat atau tidak jelas. Haerutomo 2017 dalam penelitiannya menyatakan bahwa terdapat siswa yang mengartikan variabel sebagai sesuatu yang belum diketahui nilainya. Hal tersebut mengindikasikan adanya kesalahan konsepsi siswa. Jadi, cara guru dalam menyampaikan pemahaman konsep aljabarnya yang kurang tepat atau tidak jelas, dan itu menyebabkan kesalahpahaman konsepsi oleh siswa. Jadi, siswa itu salah nangkep karena emang gurunya yang kurang jelas dalam menjelaskan. Kemudian, teorinya, dalam pembelajaran matematika terdapat 5 kemampuan mendasar yang merupakan standar kemampuan matematika menurut NCTM 2000, yaitu pemecahan masalah, penalaran dan bukti, komunikasi, koneksi, dan representasi. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pembelajaran matematika perlu pembelajaran matematika penjelasan yang cukup mendalam agar siswa memahami sebuah materi matematika. Masalahnya, berdasarkan wawancara yang dengan beberapa siswa di mana mereka mengalami kesulitan dalam pembelajaran matematika berbasis daring. Di antaranya, susah sinyal atau koneksi jaringan yang tidak mendukung dikarenakan cuaca mendung atau hujan. Selain kesulitan yang dialami oleh siswa, guru juga mengalami kesulitan dalam pembelajaran daring, di antaranya kesulitan menggunakan teknologi,
kurangnya kreativitas dalam mengajar, kurangnya terampil dalam menggunakan software pembelajaran atau ilmu teknologi, dan kurangnya sarana prasarana untuk mengajar. Karena ada 5 kemampuan mendasar yang merupakan standar kemampuan matematika, yaitu pemecahan masalah. Jadi kalau misalkan selama daring, kan pasti kayak terbatas ya, dari koneksi, dari komunikasi, semuanya pasti terbatas. Pasti nggak mungkin maksimal gitu belajarnya. Pasti ada aja yang belum mengerti, belum paham gitu. Terus belum lagi ada faktor-faktor lain seperti koneksi gitu. Jadi pembelajaran daring, apalagi buat pelajaran matematika ya, pembelajaran daring itu pasti makin susah sih, soalnya makin ribet. Ya karena dari proses pembelajarannya aja yang terbatas gitu. Nggak bisa langsung ketemu. Baik, cukup sekian dari saya. Selanjutnya, hasil kajian dari Dwi Jumiati. Yang pertama, teori dari Hendriana, Royhati, dan Sumarmo 2017 yang mengungkapkan bahwa terdapat asosiasi positif antara kepercayaan diri dalam belajar matematika dengan hasil belajar matematika. Artinya, siswa yang memiliki hasil belajar matematika tinggi juga memiliki indeks kepercayaan yang tinggi pula. Dan menurut James atau Sarastika 2014, self-confidence merupakan sejauh mana keyakinan terhadap penilaian diri atas kemampuan yang dimiliki, dan sejauh mana Anda bisa merasakan adanya kepantasan untuk berhasil. Masalahnya yaitu kurangnya rasa percaya diri dapat menyebabkan kesulitan bagi siswa untuk memahami matematika. Menurut Ahdiat 2016, biasanya siswa yang tidak percaya diri dikarenakan siswa yang memiliki pengalaman sekolah yang negatif, sehingga meruntuhkan rasa percaya diri dan kecintaan alamiah mereka pada belajar. Berdasarkan hasil penelitian Sutihat, kelas 11 MIPA semester 2, MAN 4 Tangerang, adanya peningkatan self-confidence siswa felt independent and felt dependent pada pembelajaran generatif lebih tinggi daripada siswa felt independent dan felt dependent pada pembelajaran saintifik. Dengan demikian, model pembelajaran generatif dapat berpengaruh terhadap peningkatan self-confidence siswa ditinjau dari gaya kognitif, di mana model pembelajaran generatif akan memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengungkapkan ide atau gagasan terhadap permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya yang kedua yaitu teori menurut NCTM 2000 melalui pembelajaran yang menekankan keterkaitan antar gagasan dalam matematika. Siswa tidak hanya belajar matematika, tapi mereka juga belajar tentang kegunaan matematika. Ketika siswa mampu mengaitkan antar gagasan dalam matematika, pemahaman mereka menjadi lebih mendalam dan lebih tahan lama. Masalahnya, rendahnya kemampuan koneksi matematika siswa yang akan mempengaruhi kualitas belajar siswa yang berdampak pada rendahnya prestasi siswa di sekolah. Menurut hasil wawancara dengan salah satu guru matematika SMA Negeri 4 Pandeglang, hasil belajar matematika siswa kelas 11 MIA SMA Negeri 3 Pandeglang masih kurang memuaskan. Hal ini ditunjukkan pada hasil ujian matematika semester genap 2018. Banyak siswa yang nilainya di bawah KKM, yaitu nilai rata-ratanya 65. Sedangkan sekolah tersebut menetapkan nilai KKM sebesar 75 untuk mata pelajaran matematika. Diperoleh data sekitar 35% yang memperoleh nilai di atas KKM dan sekitar 65% yang mendapatkan nilai di bawah KKM. Berdasarkan masalah tersebut, maka model prompting adalah salah satu alternatif pembelajaran yang dapat diterapkan pada pembelajaran matematika di kelas. Model ini menuntut siswa untuk mengoneksikan pengetahuan yang dimilikinya dengan pengetahuan yang mereka miliki sebelumnya. Terlihat dari kegiatan yang meminta siswa untuk menjawab pertanyaan dari guru berdasarkan kemampuan awal yang dimilikinya, dan hasil penelitian yang diperoleh model pembelajaran prompting lebih efektif dibandingkan model pembelajaran konvensional. Selanjutnya yang ketiga yaitu teori
Kemampuan berpikir kritis matematik merupakan salah satu kompetensi yang perlu dimiliki siswa untuk menghadapi persaingan global saat ini. Hosoubah 2004 menyatakan bahwa memiliki kemampuan berpikir kritis dan kreatif, masyarakat dapat mengembangkan diri mereka dalam membuat keputusan, penilaian, serta menyelesaikan masalah. Masalah yang bertolak belakang yaitu siswa kelas 7 dari salah satu SMP di Carenang memiliki cara berpikir kritis yang rendah sebelum diterapkannya model pembelajaran Assurance Relevant Interest Assessment Stratification atau ARIAS dengan Think Talk Write atau TTW. Setelah melakukan penelitian menghasilkan bahwa secara deskriptif peningkatan kemampuan berpikir kritis matematika siswa kelas eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol. Demikian pula dengan motivasi berprestasi kelas eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol. Kemampuan berpikir kritis matematik siswa yang diberi pembelajaran kolaborasi model ARIAS dan TTW baik secara signifikan dibandingkan dengan pembelajaran biasa. Aktivitas yang dimunculkan dalam kolaborasi model ARIAS dan TTW secara tidak langsung mengajak siswa untuk selalu terlibat dengan kemauan diri sendiri di dalam kelas. Selanjutnya ada hasil kajian dari saya, Siti Astriharti. Hasil kajian yang pertama dengan jurnal yaitu Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Berbasis Masalah pada Materi Statistika terhadap Kemampuan Penalaran Statistis Siswa dengan penulis Tania Wulansari, Aan Putra, Nur Ruslia, Mahmud Habibi. Teorinya, pembelajaran berbasis masalah terbukti efektif untuk meningkatkan dalam kemampuan penalaran statistis. Masalahnya, nyatanya belum pernah ditemukan pengaruh pembelajaran berbasis masalah terhadap kemampuan penalaran statistis. Padahal kemampuan penalaran statistis masih belum optimal berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti di SMP Negeri 35 Kerinci. Pembelajaran matematika terutama dalam materi statistika masih belum optimal. Hal ini dibuktikan ketika penelitian mencoba memberikan soal kemampuan penalaran statistis, mayoritas siswa tidak bisa menjawabnya. Siswa tidak mampu menjawab soal dengan baik. Yang kedua, hasil kajian yang kedua yaitu dengan Jurnal Pendidikan Ilmiah Profesi Guru dengan judulnya Penerapan Model Problem Solving untuk Meningkatkan Hasil Belajar Matematika dengan penulis Novi Dian Juniarti Ndara Tanggu Renda. Teorinya, pendidikan di Indonesia mengharapkan terjadinya keberhasilan dalam proses serta hasil pembelajaran, termasuk pada pembelajaran matematika. Beberapa masalah teridentifikasi berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada guru mata pelajaran matematika yang sekaligus merupakan wali kelas 5 SD Negeri 4 Lampung Baru. Guru menyimpulkan bahwa pembelajaran matematika merupakan mata pembelajaran yang sulit untuk diajarkan pada siswa, dan bisa dibilang tidak berhasil dalam proses serta hasil pembelajarannya. Pada proses pembelajaran, guru cenderung menggunakan cara belajar konvensional. Pembelajaran didominasi oleh guru, sedangkan siswa hanya berperan sebagai penerima konsep atau materi dari guru. Permasalahan-permasalahan dalam proses pembelajaran tersebut akhirnya berdampak pada rendahnya hasil belajar siswa. Yang ketiga, yaitu dari Jurnal Pendidikan Matematika, judulnya yaitu Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share dengan Pendekatan Heuristik terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa MTS Negeri Naumbai Kecamatan Kampar dengan penulis Zulfah. Teorinya,
Pemecahan masalah matematis merupakan bagian yang sangat penting, bahkan paling penting dalam belajar matematika. Siswa diharuskan punya kemampuan dan keterampilan dalam memecahkan masalah yang berhubungan dengan soal-soal matematika. Masalahnya, masih banyak siswa yang memiliki kemampuan pemecahan masalah matematis yang rendah. Berdasarkan observasi di sekolah dan didukung dengan pernyataan dari guru bidang studi matematika MTS Negeri Naubay, yaitu Ibu Dr. Randa Nopriati, diketahui bahwa siswa kesulitan dalam menyelesaikan soal yang digolongkan masalah. Jika guru memberikan soal yang berbentuk pemecahan masalah kepada siswa, sebagian besar siswa tidak dapat menyelesaikan soal tersebut. Siswa terlihat kebingungan dalam memahami soal. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.